Salam jumpa sahabat budaya dari ujung utara NKRI RRI Tahuna dalam obrolan budaya. Hari ini kita akan membahas tentang potensi salah satu kampung di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selengkapnya kita akan mengikutinya dalam obrolan budaya yang dapat Anda saksikan melalui RRI Net. Di studio sudah hadir malam hari ini ada dua narasumber kita. Yang pertama ada Kepala Desa Uta Urano, Kecamatan Tabukan Utara, Bapak Herdianto Estakapurungang. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Baik dan luar biasa. Baik dan luar biasa. Semangat sekali ya kalau melihat dari wajah, cerah sekali. Oke. Dan kemudian yang kedua ada pengrajin lanang bango, Ibu Karlina A. Takapurungan. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Kabarnya? Baik, luar biasa. Baik dan luar biasa. Nah, selain dua narasumber kita, pemirsa RRI Net, saya tidak sendiri juga pada malam hari ini untuk memandu acara obrolan budaya. Sudah ada teman saya seperti biasa, ada Ungke. Selamat malam, Ungke. Selamat malam, Momo. Selamat malam, Bapak. Selamat malam juga, Ibu. Selamat malam. Kabar bagaimana, Ungke? Wah, Ungke selalu luar biasa. Selalu Mo. luar biasa ya. Cuma ada satu yang kurang. Apa, Mo? Dari mata. Wah, kenapa mata? Dari mata. Perasaan Ungke mata selalu memancarkan cahaya yang luar biasa setiap hari. Oh, baik. Memang Siapapun seperti yang itu. melihat akan Terpana. Oke. tambah semangatnya, Mo. Tambah semangat. Nah, Ungke, malam hari ini orang akan membahas tentang Kampung Uta Urano. Kampung Uta Urano. Ungke pernah pergi? Oh, sudah. Ungke pernah pergi kampung itu. Ungke kan Ungke tahu kampung itu di daratan. Biasa Ya, kan pasti. Ungke di lautan toh. Ah. Tapi ya karena Ungke orang daerah sini ya mesti harus tahu juga toh di kampung-kampung mana yang Ungke pergi. Ungke selalu jalan lewat, cuma mungkin ya Belum apa ya, Ungke- mengunjungi langsung. Iya, kan kalau misalnya ada keluarga di sana atau ada teman di sana, Ungke Bersilaturahmi. sering berkunjung ke sana. Gitu. Nah, untuk tepatnya tentang Kampung Uta Urano, berapa jarak dari Tahuna ke Kampung Uta Urano tuh orang tanya langsung pada DP Opok Laut orang bilang. Oh iya. Opok iya. Laut ini sebutan untuk kepala kampung tetapi menggunakan bahasa Sangihe. Jadi orang lebih akrab panggil Opla. Opla. Bukan lebih akrab dang. Apa? Tadi kan Opo Lao. Ya. Kalau Opla ya singkatan kalau begitu. Bukan apa tuh? Kan Singkatan, betul. Masa lebih akrab. Ah. Itu singkat. Kalau iya. Pamomo itu lebih akrab sih Pamomo. Ya, itu begitu Pamomo ya. singkatan Pamomo lebih akrab. Begitu. Oke. Nanti kalau ada mau OP apa kita mau singkat lagi no? Apa? Mau OP nama atau apa nanti kita mau singkat-singkat Ini mau lagi. kita kalau Ungke yang singkat. Yo, Ungke penasaran mau cari tahu ada apa sebenarnya di Uta Urano, di kampung Uta Urano. Mau kan bilang tadi ada banyak-banyak apa? Banyak potensi, potensi. di sana. Bahkan sempat viral juga kalau Ungke baca-baca, ternyata ada sesuatu di Uta Urano beberapa begitu, tahun belakangan ini, beberapa bulan belakangan ini. Penasaran lagi Ungke. Tapi sebelum orang ke potensi, orang tanya dulu Pak Opok Lao, kalau misalnya dari Tahuna ke Kampung Uta Urano itu menggunakan apa, berapa jam boleh sampai di sana? Siapa tahu boleh pakai perahu? Yang ada di laut kalau di Wah, Urano. terima Langsung kasih. Pak Opok Lao, Jo. Ya, pemirsa RRI Net, sebagaimana sudah disampaikan tadi bahwa Kampung Uta Urano ini ada di Kecamatan Tabukan Utara di sisi sebelah barat. Jarak dari Tahuna ke Kampung Uta Urano kurang lebih 18 km dengan waktu tempuh paling cepat 20 menit. 20 Itu menit. bisa kita tempuh dengan menggunakan angkutan darat baik roda 2 maupun roda 4. Jadi Ungke enggak bisa mau pakai perahu kalau ke Punya sana. enggak bisa ketemu. Karena ada kasihan. DP pantai di sana, Ungke. Ada Iya. DP laut. Bahkan orang-orang sana juga pandai. Ada yang Ungke Petamang, banyak juga yang sering-sering melaut mo. Oh, sama-sama dah. Iya dari maksudnya. sana. Ya nggak mungkin kan di kebong terus, kayak cuma makan sayur terus tiap hari. Nyak mau makan ikan Iya. lah. Ada juga mau yang jabak kodapa. Ada. Terus ada. Kok Ungke di sana dang kemarin tuh Momo sempat berkunjung juga di sana. Di sana ada potensi-potensi di kampung yang mungkin Ungke juga nih tahu ini. Iyo. Belum tahu ini ada apa ya, potensi apa? Nah, orang langsung tanya Popo Lau, kira-kira potensi apa yang ada di Kampung Uta Urano? Iya. Jadi Uta Urano ini menurut sejarah yang ada
diartikan dengan dua suku kata yang dijadikan satu, yaitu uta itu berarti rambut atau bagian atas, dan rano itu danau. Jadi memang dalam sejarah Kampung Uta Orano sebelum tahun 1915 itu di sana ada danau. Ya, sehingga Uta Orano ini adalah kampung yang lebih dikenal dengan potensi alam yang sangat melimpah, yaitu potensi air yang lebih dominan di sana. Ya, jadi Kampung Uta Orano itu diapit oleh pegunungan, sehingga memang kampung ini dia berada di tengah-tengah sehingga membentuk lembah. Jadi memang Kampung Uta Orano ini sungguh luar biasa potensi air yang di sana, dan juga potensi-potensi lainnya sebagaimana yang saat ini sudah diketahui bersama. Nah, Kampung Uta Orano dengan luas wilayah 700 hektar dengan jumlah penduduk 1041 jiwa dan 352 kepala keluarga. Jadi di sana ada beberapa potensi-potensi yang saat ini dikembangkan. Itu berawal dari tahun 2018 pada saat dilantiknya atau dimulainya pemerintahan saya pada waktu itu. Maka hal yang dilakukan adalah bagaimana menggali potensi yang ada di kampung itu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan itu dapat dibuktikan dengan kerja keras yang dilakukan melalui dokumen-dokumen perencanaan yang ada, bahwa mulai tahun 2019 itu juga Kampung Uta Orano dengan tingkat perkembangan kampung itu mendapatkan predikat terbaik 1 di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada waktu itu, sehingga dilanjutkan lagi ke tingkat provinsi. Maka di sana sesuai dengan tahapan penilaian yang ada, Kampung Uta Orano juga mendapatkan peringkat kedua se-Provinsi Sulawesi Utara. Wah. Namun dengan berbagai kendala dan kekurangan yang ada di kampung, kami tetap berjuang, kami terus maju, walaupun Momo tahu, iya, mungkin Ungke juga tahu, di Kampung Uta Orano juga banyak hal-hal yang harus diperbaiki, tetapi tidak menyurutkan semangat kami selaku pemerintah maupun masyarakat yang ada di sana. Dilanjutkan terus perjuangannya tahun 2020, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 itu juga tidak menyurutkan semangat. Pembenahan terus dilakukan baik dari sisi pemerintahan ataupun pelayanan kepada masyarakat, dan itu membuahkan hasil. Terbukti di tahun 2021 melalui program-program yang dilaksanakan, Kampung Uta Orano dipercayakan sebagai desa aman pangan. Desa aman pangan. Aman pangan. Ya. Seperti apa itu, Opla? Desa aman pangan ini adalah merupakan program dari Badan POM Provinsi Sulawesi Utara, yang salah satunya di Kecamatan Tabukan Utara itu Kampung Uta Orano ditetapkan sebagai desa aman pangan. Maka di sana ada hal-hal penting yang kami dapatkan melalui program ini, karena melalui program ini pemerintah bersama dengan masyarakat diajarkan bagaimana kita memanfaatkan potensi yang ada dengan menjadikan bahan-bahan yang kita olah, terlebih bahan pangan, termasuk salah satunya adalah lanang bango, itu adalah bahan pangan yang layak konsumsi. Artinya terbebas dari berbagai bahan-bahan kimia yang berbahaya yang nantinya akan merugikan kesehatan dari masyarakat yang ada ataupun pihak konsumen yang memakai produksi lanang bango yang ada. Itu yang dilakukan, tapi tidak terbatas pada pengolahan industri olahan makanan saja. Itu dimulai dari pengelolaan pertaniannya, bagaimana cara mengurangi pestisida, baru juga hal-hal lain berkaitan dengan perikanan. Itu juga yang sehingga Kampung Uta Orano ditetapkan sebagai desa aman pangan. Tidak sampai di situ, tahun 2021 juga kami sentil terkait dengan Desa Brilian.
kami mengikuti program ini juga secara online karena masih waktu pandemi COVID-19. Walaupun dengan keterbatasan jaringan internet, kami harus pergi ke hutan, ya. Karena di kampung Utaurano, Momok sendiri tahu, DP signal kurang Lari-lari. baik. Ya. Jadi kurang jaga di tangga di atas pohon kelapa mungkin itu Wah. signal ya. Harus cari posisi baik-baik baru bisa dapat signal Iya. telepon. Apalagi di lokasinya Momo, DP signal kurang mau naik di atas pohon kelapa. Agak jadi susah memang jaringan. semua apa yang kami lakukan itu dengan motivasi yang ada, menggairahkan kami, pemerintah dan masyarakat terus melakukan atau mengupayakan hal-hal yang baik. Dan itu terbukti di tahun 2021, se-Indonesia itu kami masuk dalam peringkat 36 dari 376 desa se-Indonesia. Indonesia. Ya. Terus kami lakukan berbagai kegiatan-kegiatan diikuti. Tahun 2022, Kampung Utaurano ini juga melalui Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe itu ditetapkan sebagai desa cantik. Orangnya cantik-cantik di sana Opla atau bagaimana ini Opla? Iya. Karena bilang desa cantik, berarti nggak ada yang ganteng-ganteng, cuma cantik di sana atau Sekilas kalau kita memahami makna dari kata itu, Aha. memang sebagian masyarakat ada yang mengatakan begini, Utaurano kok dikatakan desa cantik? Apakah masyarakatnya cantik? Atau wau-launya yang cantik? Oh, Wah. gitu. Atau momoknya yang cantik? Ya, tapi di sini artinya bahwa bagaimana Kampung Utaurano ini dapat mengembangkan suatu program dari statistik ini berkaitan dengan desa cinta statistik. Nah, inti dari program ini adalah bagaimana desa ini dapat menyiapkan data secara statistik sehingga dapat diakses oleh masyarakat yang ada ataupun masyarakat yang ada di luar Kampung Utaurano. Sehingga output dari kegiatan ini sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah profil kampung dan yang kedua adalah website. Namun karena Utaurano sudah memiliki profil desa atau profil kampung, maka output dari program Desa Cantik ini adalah Kampung Utaurano ini akan memiliki website. Oh, begitu. So ada sekarang Opla DP website. Kalau dalam tahapan ini karena seiring dengan program Reksosek, sehingga itu akan berjalan setelah selesai pendataan dan perampungan data-data yang lain yang ada di Kampung Utaurano. Berarti Oh, masih iya. dalam proses. Iya, masih dalam proses. Ini Ungke tertarik dengan cantik-cantik. Penasaran Ungke dengan cantik-cantik. KW. Dari desa cantik tuh. Ini nih sebenarnya kriterianya bagaimana ini kalau desa cantik ini Opla? Sampai disebut desa cantik itu dapat kriterianya apa? Iya. Jadi awalnya kami juga tidak tahu. Dan pada saat pihak dari Badan Pusat Statistik ini menghubungi kami selaku pemerintah kampung yang ada, saya bertanya, kriteria apa sehingga Kampung Utaurano ini dikategorikan atau masuk dalam program Desa Cantik? Ternyata di sana adalah Kampung Utaurano adalah salah satu kampung yang cepat merespon setiap data-data yang diminta baik oleh pihak pemerintah yang ada ataupun pihak-pihak yang lain, sehingga Kampung Utaurano ini mulai dari tahun 2018 kampung yang memiliki banyak program yang hadir di kampung di luar program yang kita kenal dengan dana desa. Oh, Ya, iya. rata-rata setiap tahun itu di atas 5 miliar itu ada selain dana desa di Kampung Utaurano. Pada tahun ini juga sesuai dengan hitungan kami sudah ada kurang lebih 7 miliar kegiatan yang dibiayai oleh lintas sektor, jadi di luar pengelolaan dana desa yang ada di Kampung Utaurano. Luar biasa ini kampung ini. Bayangkan, ini kampung ada banyak di Indonesia ini, masuk dalam 36 besar tadi Opla tuh. Wah, luar biasa ini, bangga sekali ini orang. Berarti dapat DP penghargaan Opla atau gimana? Iya, Apa DP pada tahun penghargaan? 2021 kami mendapatkan piagam penghargaan dari BRI, pihak BRI pusat, dan reward itu kepada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa yang ada di Kampung Utaurano. BUMDes Menggesang namanya. Waktu itu diberikan uang pembinaan sebesar 5 juta.
Ya, selain itu juga ada program-program lain yang dikembangkan lewat kredit usaha rakyat. Gitu. Sebagai apresiasi Sebagai dari apresiasi. Dikasih 5 juta sunya mau dikasih kembali tuh? Tidak. Tidak. Oh, untuk kampung. kasih. Oh, siapa Kecuali kasih tahu. Itu tahun 2021. mungkin. 2021. 2022 lain lagi. lain lagi. Wah, banyak Kalau berkat desa, ini. Desa Cantik tadi yang nilai dari mana itu, Opla? Dari pusat kah atau dari daerah? Yang memberikan SK itu dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe. Oh, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kalau Desa Aman Pangan DP penilaian Dari Badan POM Provinsi Sulawesi Utara. oh Sulawesi Utara. Bekerja sama dengan Lokapom Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, kalau tertarik tadi dengan kampung Brilian yang masuk 36 besar, Kang, dari berapa ratus kampung yang ada di Indonesia. Kemarin sempat baca-baca di media sosial pas buka Google, dapat browsing, ada lihat ternyata masuk jadi terbaik satu. Yang terbaik satu Kampung Brilian. Boleh diceritakan, Opla? Iya. Sampai dapat terbaik satu. Apakah cuma di Kabupaten Kepulauan Sangihe ataukah memang seluruh Indonesia? Pada tahun 2022, Kampung Torano kembali mengikuti program Desa Brilian. Dan kegiatan itu dimulai sejak bulan Juni. Bulan Juni berakhir di bulan Juli 2022. Dan seperti yang kami sampaikan tadi di awal bahwa walaupun dengan keterbatasan akses jaringan yang ada, tetapi tidak menyurutkan semangat kami untuk terus memberikan yang terbaik, berkreativitas, memberikan yang terbaik demi menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga harapan kami ada hal-hal baru yang positif yang nantinya akan masuk di Kampung Torano. Nah, apa yang kami lakukan itu memberikan buah yang sangat baik. Melalui proses tahapan yang dilakukan, maka pada tanggal 4 Agustus 2022 itu dikeluarkan pengumuman bahwa Kampung Torano itu mendapatkan peringkat pertama Desa Brilian sewilayah Sulawesi, Maluku dan Papua. Berarti yang ikut seluruh desa wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua. Oh, banyak itu. banyak pasti. Sampai Papua berarti ada banyak kampung di. Berarti Uta Urano perwakilan dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mengikuti Kampung Utarano, Kampung Bawonggulu 1 dengan Kampung Lebo. Oh, jadi ada 3 kampung. Ada 3 desa. Namun dalam perjalanannya 2 kampung ini terkendala dengan jaringan juga. Ya, jadi jaringan yang susah sehingga tidak bisa mengikuti tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan oleh pihak BRI karena proses penilaian Desa Brilian tahun 2022 ini melibatkan perguruan tinggi. Jadi untuk wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua ini dipercayakan kepada pihak Unsrat. Ya, jadi Universitas Samratulangi yang melakukan pendampingan dan melakukan penilaian. 2 kampung tadi terkendala jaringan. Bukankah di Uta Urano tadi Opla bilang memang susah juga jaringan? Ya, itu persoalan di 2 kampung itu. Tetapi intinya pada saat beberapa kali pertemuan mereka tidak bisa mengikuti secara online. Oh, secara online. Ya, dengan alasan tidak bisa masuk dan lain sebagainya. Jadi kami berkomunikasi dengan teman-teman di 2 kampung ini, kendala di jaringan. Berarti dia penilaiannya lewat Zoom. Iya, jadi penilaiannya lewat online, kita menggunakan media itu. Yang dinilai di sini adalah bagaimana pengembangan peningkatan ekonomi masyarakat ini melalui UMKM, karena ini kan yang menyelenggarakan ini kan mungkin namanya kan BRI. Jadi dia BRI lebih menyasar ke usaha masyarakat. Ya, jadi lebih ke UMKM-nya. Jadi yang dinilai sini bagaimana pengelolaan UMKM-nya dikaitkan dengan lembaga ekonomi yang ada di desa, sehingga apa yang dilakukan itu memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Oh, begitu. Ini Opla, tadi ada banyak sebutan untuk Uta Urano. Tadi ada kampung apa? Ada Desa Aman Pangan. Aman Pangan. Kemudian yang kedua ada Desa Cantik. Cantik. Kemudian Tadi lagi ada Kampung Brilian. Terbaik itu satu.
bagaimana ya Opla mengaturnya? Berarti memang hebat Oplanya. Bagaimana sih ini triknya supaya bisa membuat sekampung itu bisa Berprestasi. seperti itu, berprestasi. Sukses lah dikatakan. Siapa sukses. tahu Ungke jadi Opla? Oh begitu ya. Siapa mau tahu? Tuh kaki So mesti cari cara berarti Kang. Boleh Belajar 2024. belajar. tuh 2024. kaki Iya, jadi intinya di sini adalah bagaimana kita ada motivasi untuk bisa merubah keadaan yang ada di desa itu untuk lebih baik dengan mengikuti atau menerima setiap program-program yang ada di Kampung Taurano. Jadi itu intinya. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Iya. Ya. Pengaturannya di sini tentu kami selaku Kapitalaung atau kepala desa ini atau sebutan lokalnya Opla itu tidak sendirian, Oke. Jadi kami melibatkan teman-teman perangkat kampung, lembaga pemerintah yang ada di desa, masyarakat yang ada, pengrajin-pengrajin, UMKM, itu semua dilibatkan sehingga di sana ada pengaturan. Wah, Ya, mantap. jadi ada pengaturan yang kami lakukan sehingga semua bisa di-manage dan itu tidak harus kepala desanya yang harus berjuang sendiri. Jadi bisa Sama-sama diatur, dengan ya, bersama masyarakat. dengan masyarakat yang ada. Berarti ketika perguruan tinggi atau Unsret melakukan penilaian, apakah cuma lewat Zoom atau mungkin datang langsung turun lapangan untuk melihat langsung Kampung Utaurano? Iya. Jadi keterlibatan dari pihak Unsret ini, perguruan tinggi ini dalam penilaian Desa Brilian, awalnya dilakukan lewat kegiatan Zoom. Awalnya dilakukan lewat kegiatan Zoom dan itu dibuktikan setelah dilakukan pengumuman diumumkannya pada tanggal 4 Agustus itu, maka ditindaklanjuti dengan kunjungan langsung pada tanggal 18 sampai dengan 19 Agustus 2022. Dilanjutkan lagi kunjungan dari pihak Unsret itu pada tanggal 5 September. 5 Baru September berarti ya? 2022. Baru. Nah, mereka datang di Kampung Utaran itu dalam hal pembuktian lanjutan. Apakah memang betul-betul ini Kampung Utaran disebut atau mendapatkan predikat Desa Brilian. Dan puji syukur dari hasil kunjungan pihak perguruan tinggi Unsret, hasil penilaian yang mereka lakukan itu dapat dibuktikan bahwa yang pertama, Kampung Utaran itu layak disebut Desa Brilian dengan alasan pengembangan UMKM-nya itu ada di bawah lembaga ekonomi yang namanya BUMDes, sehingga betul-betul masyarakat yang masuk dalam kategori UMKM itu di dalam memproduksi setiap apa yang masyarakat lakukan sesuai dengan potensi yang ada. Soalnya tidak susah-susah Ungke mau jual. Ya, karena masyarakat produksi difasilitasi oleh BUMDes langsung beli, nanti BUMDes yang akan pasarkan. Salah satu Ini, UMKM-nya apa itu? Di sana UMKM ada macam-macam. Ada yang lanam bango, ada kerajinan tangan alat musik, ada gitar, ada ukulele, ada juga souvenir batok kelapa, dan kerajinan-kerajinan lainnya seperti juga pot bunga dari pakis, itu juga ada, anyaman, orang Sangir bilang bika, itu ada. Dan juga industri olahan makanan lainnya, ada kue bepang, kue kering dari sagu, ada es krim dari sagu, ada kue biskuit. Jadi ada macam-macam di sana UMKM. UMKM-nya. Nah, ini semakin menarik berarti Ungke Kang. Ada begitu banyak potensi yang ada di Kampung Utaurano, Kecamatan Tabukan Utara. Momode Ungke harus patut berkunjung ini karena banyak juga Nah, kan yang itu dibikin dia. di sana tuh. Dan masih banyak lagi yang nanti akan disampaikan oleh Opo Lao dan juga nanti ada salah satu narasumber. Tapi sebelum kita lanjut dengan obrolan ini, kita akan ikuti video berikut ini.
RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Pemirsa RRI Net, kembali lagi kita di obrolan budaya malam hari ini. Tadi kita sudah mengetahui bagaimana pencapaian dari Kampung Uta Urano yang menjadi terbaik satu, juga Kampung Brilian yang tidak lepas dari UMKM. Salah satunya adalah Lanang Bango. Nah, malam hari ini sudah ada pengrajin Lanang Bango. Ada Ibu Karlina. Selamat malam, Ibu Karlina. Selamat malam Iya. RRI Net. Ini sebagai pengrajin Lanang Bango. Kalau mungkin yang ada di Indonesia, nyandak mengerti apa sih itu Lanang Bango? Lanang Bango. Itu DP arti minyak kelapa, karena minyak kelapa dalam bahasa Sangihe DP nama Lanang Bango. Lanang Bango. Nah, seperti apa awal mula produksi Lanang Bango hingga berkembang di Kampung Uta Urano? Silakan Ibu Karlina. Lanang Bango, pembuatan awalnya kelapa dikupas, kemudian dibelah. Setelah dari belah, kita cukur baik manual ataupun melalui mesin cukur kelapa. Setelah dicukur, kita ramas. Remas ya. Ya, ditambah dengan air, lalu ditapis, dibuat wajannya. Setelah habis ramas, kita diamkan sekitar 1 malam atau sampai 15 jam lah. Kemudian Lanang Bango sudah terpisah dari air dengan minyaknya itu. Nah, baru kita ambil yang minyaknya, kita masak. Setelah kita masak, minyak kelapa menjadi jernih. Jadilah minyak kelapa. Jadilah minyak kelapa, dan bagi orang Sangir katakan Lanang Bango. Lanang Bango. Iya. Oke. Panjang juga prosesnya sampai jadi Lanang Bango, sampai Iya. jadi minyak kelapa. Tapi semua ini Bu secara manual dibikin apa begitu? Langsung. Iya, dibikin langsung. Tidak ada campur dari mesin, campur tangan dari mesin atau peralatan lain begitu. Manual Semua manusia semua. yang bikin. Iya. Walaupun mesin, tapi memakai tangan manusia juga memegang kelapa. Punya cukuran yang Oh, ada. ada cukuran juga. Jadi yang menggunakan mesin, kalau misalnya lelah dan ini ungkit DP cerita mau bacukur Bacukur. kelapa, boleh pakai mesin untuk mau parut itu kelapa. Iya. Baru ini Bu, nyanda ada campuran kimia atau Tidak nyanda ada. tidak dicampur. Tidak ada campuran Wah, kimia. natural Iya. sekali memang dari Alami. Iya. Bahan-bahan yang diperlukan apa ini? Kelapa, mungkin air karena mau ramas kelapa yang sudah iya. dicukur. Alat. Baru mungkin alatnya wajan begitu. Tempat untuk masak dan tempat untuk didiamkan selama 1 malam atau sampai 15 jam juga. Wadahnya. Ya? Wadahnya. Iya. Ya, memang ada apa lain selain kelapa? Tidak ada ya? Tidak ada, Cuma cuman kelapa. Kelapa saja, Kelapa tidak saja, dicampur iya, dengan tidak bahan-bahan dicampur. yang lainnya. Nyanda, Walaupun bukan kimia atau apa, cuma kelapa sendiri. Cuma kelapa berarti DP bahan baku. Kalau untuk ketersediaan bahan baku, Ibu? Kalau di Kampung Utarano cukup Banyak. 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 Melimpah Iya, berarti. melimpah.
Sekali produksi itu ada berapa butir kelapa yang digunakan? Kalau besar 4 butir bisa 1 botol. Oh, Satu botol. Iya. Kalau yang sedang 6 butir. Oh, 6 Iya. butir. Sekali produksi berapa biasanya, Ibu? Tergantung kemampuan pengelola. Oh, Iya. Berapa orang yang buat biasa? Ibu sendiri kah atau ada beberapa orang? Ada beberapa orang karena kan ada kelompok. Oh, ada Iya. kelompok Di begitu. sana di Utorano sudah dikelola melalui kelompok-kelompok pengrajin pembuat minyak kelapa. Kalau Ibu Iya. di kelompok mana ini? Nama kelompoknya? Kalau saya Sengkenau. Oh, Sengkanau. Iya. Oh, berapa orang di kelompok itu, Ibu? Ada 7, 6 ke atas? Ada 6, kadang ada 7. Oh, Iya. ada 6 orang yang mengelola sekali. Lanang Bangu ini bisa jadi alternatif ya untuk kita yang ada di daerah ini. Karena kan minyak kelapa sekarang lagi melambung tinggi harganya tuh. Betul. Dia kisaran harga dengan yang di toko itu bagaimana itu, Bu ya? Apa jangan sampai kalau misalnya murah sekali ya sudah ungke angka 1 drum no kalau apa ada. Oke, langsung mau Iya. borong dong maksudnya. Jadi kalau misalnya setelah diproduksi DP minyak kelapa yang sudah jadi misalnya 1 botol itu dijual langsung ke masyarakat atau kemana, Ibu? Untuk kami selaku pelaku UKM, kami sudah tidak lagi sulit untuk menjual. Seberapa banyak pun kami Habis, sudah menjual ke BUMDes saja. Oh, BUMDes. Oh, tadi Opla sudah bilang dijual ke BUMDes. Iya. Tidak susah-susah untuk menjual produk yang kami sudah kerjakan dan lakukan. Kisaran harga, Bu, bagaimana dia? Kalau apa? Kalau kami selaku pelaku usaha UKM minyak kelapa, biasanya memasukkan ke BUMDes 15.000 per botol. 15.000 per Iya, botol. entah dari BUMDes bagaimana pelaksanaannya kami tidak tahu. Oh. Kemudian Iya. 15.000 itu misalnya ada 5 botol kali 15.000. Nanti dibahagi per anggota yang membuat atau bagaimana, Ibu? Kalau di kelompok itu kan harus ada ketuanya, sekretaris dan bendahara. Oh. Jadi kelapa yang dikumpul sebanyak diolah, dilihat hasilnya berapa. Ada yang sebagian jadi milik kelompok, sebagian juga kan bisa dibahagi untuk ibu-ibu yang mengelola. Oh, jadi Karena hasilnya iya, dibahagi. iya. Oh. Karena ini sampai dibuat demikian, ini menjadi pendapatan ibu rumah tangga. Ada peningkatan ekonomi, Iya. ada pemasukan berarti. Pemasukan untuk ibu rumah tangga. Kong kalau Bapak dang rupa ungke begini, Bapak boleh tuh bikin kelompok lagi. Misalnya ungke mau bikin kelompok dengan teman-teman untuk kelompok Lanang baru dong Bangu. maksudnya. Iyo. Boleh lagi tuh, Bu. Boleh. Tapi ada kan juga ada kelompok pembuat minyak kelapa atau Lanang Bangu yang kelompoknya laki juga. Jadi kalau Ibu bilang tadi kan jadi pendapatan apa? Ibu-ibu rumah tangga. Oh, ibu-ibu rumah tangga. Bisa juga itu jadi pendapatan bapak-bapak rumah tangga. Toh? Karena Sama. untuk memproduksi dan membuatnya boleh laki-laki. Iyo, Oh. tidak harus ibu-ibu. Oh. Tapi kalau di Kampung Utarano, kelompok minyak Dominan. kelapa adalah ibu-ibu. Oh, dominan ibu. ke ibu-ibu Iya. kalau di kelompok dia. Oh, tagenje Ungke itu mungkin kalau berarti. DP bapak-bapak for banai kelapa. Oh. Jadi untuk mau cari DP bahan baku ini Opla ya. Iya, jadi boleh ungke mau coba no naik kelapa. Oh, For iyo. ibu-ibu di Kampung Utarano. Ada kelapa yang DP tinggi sekitar 5-6 meter, itu ungke masih boleh. Kalau so yang tinggi sekali, dipotong. Totopore berarti Iyo. buku-buku. Satu kali produksi ungke sekali dan DP batang. Oh begitu. Potong langsung dia. Wah, ungke. Malin tuang kayak dari atas pohon langsung. Ini Bu, mau tanya ungke, siapa tahu ungke juga boleh Iya. kelola produksi, toh? Satu kali produksi itu biasa berapa? Misal mau lanjut dari mau pertanyaan tadi toh, satu kali produksi biasa kelompok-kelompok yang Ibu kelola itu biasa berapa banyak, Bu? Maksudnya kelapa berapa ikat atau kan dihitung per ikat juga tadi? Iya. Atau Per per biji. biji, per biji. Iya, per biji. Atau diambil dari mana kah kelapanya? Dibeli? Modal awal partisipasi. Oh, Dari partisipasi. semua kelompok membawa sesuai dengan kesepakatan. Oh. Iya. Oh, iya. Yang pertama itu berapa biji dan Ibu yang pertama? Yang pertama biasanya disepakati satu orang bisa memenuhi 1 botol.
Kalau besar berarti 4 biji dan kalau sedang 6 biji. Oh. Begitu. Jadi kalau misalnya ada tujuh orang begitu, berarti 7 kali 4 7 Iya. kali 4 atau 7 kali 6, no? berarti 7 kali bisa 6. memproduksi 7 botol lah, toh? Kan kalau satu Iya. satu orang bawa 4 kelapa. Betul. Kalau kendala-kendala yang dihadapi ketika membuat ini lanang bango ini, Ibu? Saya kira kendalanya mungkin cuaca. Oh, cuaca. Tidak bisa mencari kelapa. Untuk mencari bahan baku. Bahan baku. Iya. Karena seperti yang kepala desa katakan, Kampung Utarano diapit oleh 2 gunung. Kami berada di lembah. Jadi lahan-lahan yang ada di pegunungan. Oh. Iya. Jadi agak sulit kalau misalnya mau cari DP bahan baku atau bahan kelapa, kan? Iya. Baik. Tapi dia tidak menunggu harus produksi kelapa tuh. Kan kelapa ada saatnya tuh dia mau diproduksi tuh. Jadi bisa juga di kampung Utarano itu tidak produksi kelapa, kemudian kelapanya diambil dari tempat lain untuk dikelola jadi lanang bango. Kan bisa begitu juga tuh? Bisa. Ya, jadi dalam pembuatan minyak kelapa atau lanang bango ini mau cerita ungke nih ngomong. Iya. Di sana dibagi dalam kelompok dan juga ada yang individu. Sendiri. Iya, jadi ada yang baking sama-sama, ada yang baking sendiri-sendiri. Begitu. Jadi awalnya kegiatan ini dimulai itu di tahun 2019. Waktu itu torampe harga kopra di Kabupaten Sangi ini Turun. dengan harga 3.000 per kilo. 3.000 per kilo. Iya, Wah. tahun 2019. Artinya harga yang tidak normal waktu itu. Tidak normal dan Di Iya. bawah di harga. bawah sekali. Iya, bawah Ya, harga. jadi dengan ide yang dimunculkan, bagaimana kalau torang daripada mau baking ini kopra, DP proses juga kan lumayan sama dengan mau baking minyak kelapa. Minyak kelapa. Daripada torang baking kopra, bagaimana torang alihkan untuk jadi minyak kelapa Minyak atau kelapa. lanang bango. Dan akhirnya itu berhasil dilaksanakan. Oh, Terbukti dengan adanya ibu-ibu yang menekuni atau selaku pengrajin untuk pembuatan lanang bango. Ya, jadi betul tadi disampaikan oleh Ibu Karlina, dalam pengolahan ini ada yang menggunakan modal awal patungan, ada juga yang Sendiri. sendiri-sendiri ini pakai sistem beli kelapa, itu juga ada. Ya, jadi di sana juga ada sebagian juga bapak-bapak juga ada yang individu. Jadi dia lebih ke membantu penyediaan bahan bakunya. Ya, jadi nanti ibu-ibu yang baking. Proses. Ya. Iya. Dan proses ini masyarakat berproduksi di kelompok di rumah masing-masing, berikut dorang jual di BUMDes. Kalau ibu tadi masuk di kelompok Sengkanaung, di BUMDes ini ada di bawah kelompok Senggilang namanya. Nah, kelompok Senggilang ini dorang soalnya lagi mau baking sama dengan Ibu Karlina bilang tadi, mau baku pas kelapa, Dari awal DP mau proses. cukur, Iya. mau peras santan, mau kasih pisah di satu wadah, tahan 1 malam, berikut DP besok pagi kasih masak, ada DP hasil lain, orang bilang Tailana. Nah, ini kan juga ada. Ya, sehingga itu juga belum dikembangkan. Jadi kelompok Senghilang di bawah BUMDes ini dorang bergerak atau dengan cara mau pemurnian. Ya, jadi ungke kalau misalnya minyak kelapa yang murni sekarang, orang kan kalau mau di saat orang mau lihat DP minyak, mau cium DP bau, orang bilang bau bagaimana? Ya. Yang minyak kelapa Dengan asli. yang minyak kelapa asli. Orang bilang bau tengik. Ya, bau tengik. Tuh. Jadi
kalau minyak kelapa asli ini, kalau orang yang tak biasa dengan minyak bimoli dan sejenisnya yang dijual di toko. dijual di toko, pasti ungke nyata mudah makan ini sayur kangkung, kamu pakai minyak itu, Minyak kelapa itu. minyak kelapa murni, Asli. karena DP rasa lain sekali, rasanya nak mudah telang ungke. Ini momok pengalaman kalau pakai minyak kelapa asli, momok lebih cenderung ke gorengan. Misalnya mau goreng pisang. Iya betul itu. Kalau momok, ya. momok goreng pisang, pokoknya gorengan-gorengan. Kalau mau baking rupa garu rica ke masakan dah, rupanya ndak mau telang. Iya, Rupa betul ada itu. DP rasa Iya. yang berbeda mau telan. Iya, ungkeknya ndak ada pengalaman, soalnya ungkek sembarang makan. Oh begitu. betul. Yang penting semasa ungkek makan semua. Sabata ini Iya. ungke sembarang Jadi tak serba ada. bisa ya. Ungke. Semua boleh. Ya, jadi Memakan segala. kelompok di bawah BUMDes ini, kelompok Senghilang, Hmm. dia bergerak di proses pemurnian. Proses pemurnian di sana ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Itu ada 2 tabung untuk pengolahan itu, pemisahan gliserolnya, baru pengangkatan atau pengisapan kadar air di minyak itu supaya dia sudah tidak mau bau laeng. Oh. Ya itu DP tahapan yang baking. Terus terakhir dia mau masuk di penyaringan. Jadi penyaringan ini dia butuh waktu yang lama. Dia butuh waktu. Berapa lama itu? Kalau dia minyak di sana, kalau di kelompok Senghilang itu dia 1 kali produksi minimal 50 liter sampai 80 liter. Kalau kurang dari itu Kalau atau lebih kurang dari itu? enggak bisa. Oh. Karena Oh, hitung-hitungan iya, iya. biaya operasional Iya, iya, betul. Heeh. itu orang soalnya nak mau dapat DP harga untuk bisa dijangkau oleh pihak konsumen. Malah rugi ya. Iya, malah rugi. Karena di sana juga butuh listrik, butuh saringan, butuh kertas penyaring. Itu juga yang harus diperhitungkan, sehingga minimal produksi itu 50 liter maksimalnya, karena menggunakan wadah itu maksimalnya 80 liter. Kalau 80 liter itu jadi berapa botol ya? Om? Dia 80 liter itu dia bersihnya itu kurang lebih 70 liter. Iya, kurang lebih 70 liter, karena biasanya minyak yang dimasak oleh masyarakat itu ada yang masih terlalu bakabur begitu, jadi dia kadar air masih banyak. Oh, Iya, kadar jadi air. dengan proses pemanasan ini, jadi minyak ini dalam tahapan ini dipanasi sampai 90 derajat Celcius di bawah api. Jadi menggunakan kompor tabung gas. Ya, jadi menggunakan tabung gas dipanaskan sampai suhu 90 derajat, baru di mixer. Itu tahapan-tahapan. Sehingga proses penyulingan itu dia kalau 80 liter biasanya 1 sampai 2 hari. Ya, karena dia 1 sampai 2. prosesnya Iya. semakin dia pelan menetes, maka semakin jernih. Oh. Wah, lama juga Iya. prosesnya. Ya, sehingga dari proses yang dilakukan ini, dari hitung-hitungan yang dilakukan oleh kelompok Senghilang di bawah binaan BUMDes ini, dan juga kelompok Sengganaun dan kelompok yang lainnya, karena juga pengemasannya itu menggunakan plastik khusus minyak. Jadi beda DP plastik dengan plastik Plastik-plastik yang lain. seperti kue kering begitu, beda. Jadi dia khusus minyak. Dia biar mau jatuh, Ya, nak kalau mau dia tak sailor bagus, biar mau jatuhnya nak mau tabuka. Berarti DP plastik ini opla baking sendiri atau pesan? Iya, ini Beli? juga yang berpengaruh pada harga penjualan, karena plastik ini kami Iya. harus pesan online. Pesan online. Oh. Iya. gitu. Saringan juga pesan online, kertas saringan juga, dan bahan lainnya itu semua Serba online. serba online. Bahkan untuk labelnya juga kami harus menggunakan manual, masih karena harus dicetak lewat printer. Oh iya. Kami sempat berupaya untuk bisa mendapatkan kemasan itu sudah langsung dari pabriknya, tetapi sudah ada terkendala labelnya. dengan modal. Hmm. Iya, kenapa? Karena pemesanan di salah satu perusahaan itu dia minimal 10.000 pieces.
Ya, jadi memang begitu. tidak bisa dijangkau oleh, masih belum bisa dijangkau oleh BUMDes. Ya, jadi ini yang proses yang dilakukan. Jadi di sana ada masyarakat memproduksi minyak manual, terus dilakukan pemurnian oleh kelompok yang namanya kelompok 9 itu sudah dengan BUMDes. Jadi marketing di sana nanti BUMDes. Kemasannya aman ya, bisa biar dia semacam kalau bocor atau bagaimana. Atau mau jatuh dia ndak mau, Sudah tadi kan sudah dibilang oleh Opla, maksud saya kemasannya itu sudah dari misalkan ada dari dinas kesehatan atau bagaimana. Iya, untuk proses ini sudah ada PIRT dari dinas kesehatan, sudah keluar PIRT-nya. Yang kami sementara perjuangkan ini adalah izin sertifikasi dari Badan POM. Ya, sudah dilakukan layak uji oleh Badan POM sehubungan dengan Desa Aman Pangan. Itu sudah 3 kali diuji bersamaan dengan produksi Kopajase, kopi. Itu sudah diuji dan sudah lulus, tapi belum bisa dikeluarkan, belum diterbitkan. Terbitkan suratnya karena terkendala dengan bangunan. Ya, jadi dalam mengeluarkan surat kelayakan dari Badan POM itu harus ada Bangunan satu tersendiri. bangunan tersendiri. Sementara kami di sana masih terkendala dengan bangunan itu. Oke, iya. Kalau misalnya minyak kelapa yang saudari suling ini DP tahan lama berapa ya? DP daya tahan misalnya? Pada tahun 2019 kami mendapatkan pelatihan dari pihak penyedia jasa. Karena peralatan yang kami dapatkan di sana itu bantuan dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga dalam pelatihan minyak yang disaring atau disuling ini dia tahan sampai 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Yang penting prosesnya, tahapannya itu dilakukan dengan benar, dipanaskan, baru di tahapan-tahapan selanjutnya baru itu sudah pasti dia sampai 2 tahun. Pernah ada yang ndak jadi, Opla misalnya? Ya. Ketika disuling Ada misalnya yang- mati lampu atau bagaimana, pernah tidak Iya. jadi? Bukan, artinya begini, pada tahapan sebelumnya kami sempat mengalami kendala pada saat sementara berproses itu listrik mati. Iya, tapi kendala itu tidak menjadi masalah lebih sehingga mengakibatkan produksi gagal karena kami sudah menyiapkan genset Alternatif. Cuman kendalanya karena kita keburu takut ini produksi ini gagal, maka lupa mematikan saklar untuk peralatan ini. Genset langsung dihidupkan, dialihkan melalui yang alat untuk mengalihkan dari listrik PLN ke genset, sehingga mengakibatkan alat itu hangus. Oh, togelnya. Iya. Jadi ini kendala yang kami lakukan, tetapi kalau gagal produksi sampai sejauh ini Belum pernah. Belum pernah. Ini satu yang terakhir ini untuk Opla. Satu botol yang so jadi itu Opla berapa DP harga? Kalau tadi kan dari pengrajin jual 15.000. Kalau dari BUMDes jual Iya. berapa kalau yang sudah dimurnikan? Kalau dari BUMDes kami saat ini tidak menggunakan dalam wadah botol. Kami menggunakan wadah plastik. Itu 25.000 per 500 mili. 500 mili. 500 mili 25.000. Dan itu kalau kami cek harga yang ada di pasaran, kami sempat melihat harga di Manado, itu 1 liter 99.000 kalau tidak salah. Kurang lebih 90-an. Jadi kalau di sini 25.000 dalam 500 mili atau setengah liter, berarti itu lumayan di bawah harganya dibandingkan dengan harga minyak kelapa atau lana bango yang ada di toko-toko swalayan begitu. Belum ada ukuran besar Opla, baru yang berapa Sampai mili sejauh tadi? ini belum ada. Belum ada. Hanya sebatas 500 ml. Dan biasanya banyak dijangkau yang Iya. yang Kami seperti juga itu. pada awalnya sempat karena sebelum ada pemurnian ini juga kami menjual lana bango ini yang murni juga kami sempat jual dengan menggunakan wadah botol. Cuma di sana tingkat kepercayaan masyarakat itu kurang kalau menggunakan botol. Oh, Karena begitu. kecurigaan masyarakat jangan sampai botol itu botol bekas yang digunakan. Iya. Oh, Walaupun belum. sesungguhnya
kami menggunakan botol itu, botol langsung beli dari Manado, pesan, dikirim di kapal, itu beli di toko aneka plastik. Jadi memang botol bersih sebenarnya. Cuma tetap masyarakat curiga jangan sampai botol itu botol dari rumah sakit. Atau botol Mungkin yang dari ada di- segi kebersihan Kemasan, ini iya. ya. Iya, Oke. dari segi higienisnya itu diragukan oleh masyarakat kalau menggunakan botol. Tapi kalau yang pakai wadah plastik tetap dibeli sekarang. Tetap dibeli. Sampai cuman di Kabupaten Kepulauan Sangihe atau sudah keluar daerah? Kalau Lanang Bango ini sudah keluar ke Manado juga melalui pegawai KPPN, itu sudah sampai di Surabaya, di Jakarta. Oh, ada yang fasilitas ya? Walaupun dalam jumlah yang sangat terbatas. Dan saat ini juga di KPP Pratama itu ada pojok torang UMKM. Itu produk dari Kampung Utarano, Kampung Utarano yang ada di pojok torang UMKM yang ada di KPP Pratama. Kemarin juga dari pihak pimpinan KPP Pratama, Pak Ismail datang ke Utarano melakukan sosialisasi kemarin pada pukul 14.00. Oke. Waduh, luar biasa ya berarti ini Iya, Kampung Utaurano dan juga para pengrajin Lanang Bango. Bahkan kampung juga memfasilitasi untuk berbagai hal kepada kelompok-kelompok yang ada di Kampung Utaurano, khususnya untuk pengrajin Lanang Bango. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Oke, ya nggak terasa ini baca cerita dari tadi, ternyata di akhir acara ini. Ungki leso bingung nih tahu yang mana masuk. Banyak deh. Kayaknya ndak ambil dang DP itu Ada kas yang pembelajaran tadi supaya Iyo. kan Ungke boleh bikin sendiri di rumah. Kan banyak tadi diterangkan. Aduh, ninta Ungki Berarti sunyana masuk bawa telinga kanan apel keluar ini. telinga kiri dang ini Ungke. Iyo, kalau ada direkam kuat tadi kan boleh Ungki mau dengar ulang di rumah. Ungki so bingung dari tadi ini tahu mau tanya apa, mau suruh tanya. Sunyan ada yang masuk di memori ya. Iya. Nanti kalau nanti Ungki mau tanya ulang Pak Opla not. Toh? Oke, pemirsa RRI Net masih dalam obrolan budaya tentunya pada malam hari ini dengan narasumber di studio, tetapi memang tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara obrolan pada malam hari ini, dan kita langsung ke kedua narasumber kita. Mungkin yang pertama dari Ibu Karlina, harapan dari pengrajin Lanang Bango. Silakan. Dari kami selaku perajin Lanang Bango atau minyak kelapa lebih ditingkatkan karena bagi kami menambah pendapatan keluarga bagi kami. Untuk ekonomi keluarga. Untuk ekonomi keluarga. Baik, kemudian kita langsung saja ke Kepala Desa Utaurano, pesan dan harapan tentunya untuk masyarakat yang ada di Kampung Utaurano, atau juga mungkin ada hal-hal yang ingin dibagikan juga sebagai motivasi untuk semua yang mendengarkan obrolan pada malam hari ini. Iya, yang menjadi pesan dari kami selaku Kepala Desa Utaurano untuk masyarakat yang ada di Kampung Utaurano dan sekitarnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini adalah bagaimana kita mengembangkan potensi yang ada di sekitar kita. Lebih khusus lagi Lanang Bango ini di dalam meningkatkan orang punya kesejahteraan, karena sesungguhnya apa yang sudah dilakukan dengan tekun, walaupun itu sekecil apapun, kalau kita lakukan dengan sabar, kita lakukan dengan tekun, pasti itu akan membuahkan hasil yang sangat baik. Dan harapan kami selaku pemerintah yang ada juga, kiranya pihak pemerintah yang ada di atas tingkatan kami itu bisa memfasilitasi sarana prasarana yang lebih memadai
bagi UMKM yang ada di Kampung Utarano dalam hal memproduksi minyak kelapa atau lanang bango ini, sehingga dampak yang lebih besar itu akan dirasakan oleh masyarakat yang ada dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Baik, kami tentunya mengucapkan terima kasih ini Ungke kepada kedua narasumber kita pada malam hari ini, sudah tentunya berbagi cerita juga dengan semua pemirsa RRI Net, semua yang mendengarkan dan juga menyaksikan siaran kami pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Utaurano, Kecamatan Tabukan Utara, Bapak Herdianto Esta Kapurungang. Terima kasih Bapak sudah hadir malam hari ini. Iya, sama-sama. Kemudian juga kepada Ibu Karlina Ata Kapurungan selaku pengrajin lanang bango. Terima kasih Ibu sudah berbagi juga informasinya di malam hari ini. Terima kasih untuk Ungke yang sudah hadir menemani Momo selalu setia tentunya di obrolan budaya. Mudah-mudahan Ungke bisa belajar bikin lanang bango. Toh? Betul. Pertama lanang bango, kedua yang paling penting mau jadi oplah. Ungke mau calon 2024. Menjadi opla. Sering-sering berarti ke Kampung Utaurano kalau menjadi opla. Belajar di sana Tomo. Iya, betul. Pendekatan lewat lanang bango. Jangan pendekatan pomomo boleh. Lanang bango mesti. Baik. Pemirsa RRI Net, tidak terasa tentunya pada malam hari ini kita sudah selesai berbincang dengan kedua narasumber kita. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan pada malam hari ini. Dan belajar dari Kampung Utaurano, Kecamatan Tabukan Utara, selalu ada jalan untuk mencapai tujuan. Ya, walaupun di tengah keterbatasan, tetapi bila kita selalu optimis, semangat, dan juga penuh dengan upaya, kreativitas, terobosan, pasti akan menjadi yang terbaik. Selalu akan ke kesuksesan atau meraih keberhasilan. Terima kasih dan semoga obrolan pada malam hari ini bermanfaat. Sampai jumpa. Salam budaya.